Hari ini kita bakal ngobrolin soal legenda misterius dari sebuah desa terpencil di Jawa tentang gadis muda yang meninggal sebelum menikah. Iya, dan katanya jiwanya nggak tenang. Terikat dalam kain kafan pocong, gentayangan mencari balas dendam. Serem banget sih. Tapi kenapa ya? Banyak kisah horor di Indonesia yang berawal dari tragedi sebelum pernikahan. Karena momen pernikahan itu simbol harapan dan masa depan. Kalau gagal, apalagi sampai meninggal, kesedihannya jadi sangat dalam. Jadi energinya bisa tersisa gitu ya. Jadi roh penasaran. Tepat. Di cerita ini, katanya arwah gadis itu gentayangan di sekitar rumah lamanya. Banyak warga yang mengaku melihat sosok pocong perempuan. Dan yang lebih serem, katanya dia marah kalau ada yang ngeledek atau ganggu tempat dia meninggal. Iya, beberapa orang katanya sempat kerasukan setelah main-main di tempat itu. Tapi kenapa justru kain kafannya yang jadi simbol utama? Kain kafan dalam budaya kita kan lambang akhir hidup. Kalau belum dilepas, artinya arwahnya belum bebas. Wah, jadi secara simbolis dia masih terikat pada dunia ini ya? Betul. Dan menariknya, warga sekitar masih suka taruh bunga atau sesajen di tempat itu. Bentuk penghormatan atau mungkin rasa takut? Bisa dua-duanya. Ada juga yang bilang mereka dengar suara tangisan di malam hari. Duh, itu kalau malam-malam jalan sendiri bisa merinding sih. Makanya banyak yang hindari area itu setelah maghrib. Tapi aku penasaran, apa nggak ada yang pernah coba lepaskan arwahnya? Ada, katanya pernah dipanggil ustaz buat ritual pelepasan. Tapi setelah itu justru makin sering muncul. Waduh, bisa jadi malah bangkitin memorinya ya? Atau mungkin ganggu kedamaian yang udah dia temukan. Serem sih, tapi cerita kayak gini selalu punya dua sisi, mistis dan social. Bener. Bisa juga jadi simbol trauma communities yang diwujudkan dalam sosok pocong. Jadi pocong itu bukan cuma hantu, tapi cerminan rasa bersalah atau ketakutan masyarakat. Tepat banget. Dan cerita ini terus berkembang, jadi bagian dari identitas lokal. Kita jadi mikir, seberapa kuat emosi bisa nempel di suatu tempat ya? Emosi itu punya energi. Apalagi kalau melibatkan cinta, harapan, dan kematian. Akhirnya, mau percaya atau enggak, legenda ini tetap hidup dari mulut ke mulut. Dan mungkin itu tujuan arwahnya, agar kisahnya nggak dilupakan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kamu dengar suara tangisan tengah malam, bakal nyamperin atau lari? Haha, lari sih, tapi sambil doa kenceng-kenceng.